Wah, wah, wah. Semakin seru untuk menantinya. Reuni jadi laga panas, Pak Ketum Erick Thohir tak sabar timnas U23 hadapi Korea Selatan dengan manajer Shin Tae-yong. Saya respect sama Coach STY, semoga timnas kita bisa mengalahkan Korsel. Top Marco Top, putra Indonesia yang memilih ibu pertiwinya. Miliano Jonathan tolak dengan tegas panggilan timnas U21 Belanda demi bela timnas Indonesia. Super kejutan jelang FIFA Match Day. 5 bek tengah dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Ada pemain yang diparkir pelatihnya di klub dan Persija Connection. Siapakah mereka? Saksikan video ini sampai selesai, jangan ketinggalan sedikit pun. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Semakin seru untuk menantinya. Reuni jadi laga panas, Pak Ketum Erick Thohir tak sabar timnas U23 hadapi Korea Selatan dengan manajer Shin Tae-yong. Saya respect sama Coach STY, semoga timnas kita bisa mengalahkan Korsel. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat pernyataan mengejutkan menjelang laga kualifikasi Piala Asia U23. Dalam laga penting itu, timnas Indonesia U23 akan menghadapi lawan berat Korea Selatan, tim yang kini ditangani oleh mantan pelatih Garuda Shin Tae-yong. Saya tak sabar bertemu dengan timnas Korea Selatan dan pastinya dengan pelatih Shin Tae-yong. Rasanya seperti akan reuni dengan beliau, ujar Erick Thohir dalam sesi jumpa pers yang digelar di Jakarta, Kamis (22/8). Ucapan ini langsung mencuri perhatian publik. Pasalnya, nama Shin Tae-yong masih sangat lekat di hati pecinta sepak bola Indonesia. Selama beberapa tahun menangani timnas, pelatih asal Korea Selatan itu sukses membentuk pondasi baru bagi skuad Garuda dengan filosofi modern dan pendekatan disiplin tinggi yang membawa banyak kemajuan. Kini Shin berada di sisi seberang membawa negaranya sendiri, Korea Selatan, untuk bersaing dengan anak-anak asuh dari skuad yang pernah ia bangun. Meski akan menjadi lawan di lapangan, Erick Thohir tetap menunjukkan sikap respek kepada sosok yang pernah menjadi bagian penting dari transformasi timnas Indonesia. Meskipun sekarang menjadi lawan, saya tetap menaruh hormat kepada Shin Tae-yong. Dia punya kontribusi besar dalam membentuk fondasi timnas kita hari ini, tambah Erick. Pertemuan Indonesia dengan Korea Selatan dipastikan akan menjadi salah satu laga paling ditunggu di ajang kualifikasi nanti. Selain karena kualitas kedua tim, laga ini membawa nuansa emosional, pertemuan antara mantan pelatih dan mantan anak asuhnya, serta reuninya dengan petinggi PSSI yang dulu bekerja sama erat dengannya. Kini tongkat pelatih timnas U23 telah berpindah ke tangan Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang dikenal memiliki pendekatan teknis dan struktur permainan Eropa yang kuat. Erick pun menyampaikan optimisme terhadap kerja van den Burg, meski mengakui bahwa lawan yang dihadapi bukan sembarangan. Saya tahu di atas kertas Korea Selatan lebih kuat. Tapi sepak bola bukan hanya soal statistik. Semoga anak-anak asuhan Coach van den Burg bisa memberikan kejutan. Ini bukan soal menang atau kalah saja, tapi tentang menunjukkan bahwa kita tidak lagi bisa diremehkan di Asia. Menurut Erick, van den Burg dipercaya membawa angin segar dan bisa melanjutkan fondasi yang telah diletakkan oleh Shin Tae-yong, terutama dari sisi mentalitas dan struktur permainan yang lebih disiplin. Van den Burg sendiri saat ini tengah memimpin persiapan timnas U23 di pusat pelatihan dengan fokus pada pengembangan skema permainan dan peningkatan intensitas fisik. Timnas juga dijadwalkan melakoni beberapa laga uji coba sebagai persiapan akhir menjelang kualifikasi. Dari pantauan di lapangan, para pemain tampak semakin solid dan menunjukkan perkembangan positif.
Meski sebagian besar di antaranya masih terbilang muda, kepercayaan diri mereka terlihat tinggi. Mereka paham laga melawan Korea Selatan bukan sekadar pertandingan biasa. Para penggemar sepak bola pun turut menanti duel penuh emosi ini. Media sosial mulai dipenuhi dengan tagar seperti hashtag Reuni Garuda, hashtag Lawan Jadi Kawan, hingga hashtag Shins Garuda Muda, menandakan antusiasme publik terhadap laga ini sangat tinggi. Tidak sedikit pula yang menyebut pertandingan ini sebagai drama sepak bola Asia. Karena selain adu taktik, laga ini juga akan mempertemukan dua filosofi yang pernah bersatu namun kini berbeda, jalan pendekatan Korea ala Shin dan strategi Belanda dari Van den Burg. Erick Thohir menutup keterangannya dengan optimisme bahwa timnas Indonesia U23 bisa tampil maksimal dan membuat bangga bangsa. Saya percaya pada proses. Dan saya percaya bahwa anak-anak kita akan menunjukkan bahwa Indonesia tak lagi hanya datang sebagai peserta, tapi sebagai pesaing. Laga ini tak hanya akan menjadi pembuktian siapa yang lebih siap, tapi juga sebuah cerita penuh makna tentang pertemuan, perpisahan, dan kemungkinan kejutan besar dari Garuda Muda. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Top Marco Top, putra Indonesia yang memilih ibu pertiwinya. Miliano Jonathan tolak dengan tegas panggilan timnas U21 Belanda demi bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathan, memutuskan untuk menolak panggilan dari timnas U21 Belanda. Miliano Jonathan memutuskan untuk melanjutkan proses naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan oleh salah satu media Belanda, Voetbal Primeur. Voetbal Primeur mendapatkan sumber terpercaya bahwa timnas U21 Belanda memanggil pemain berdarah Depok, Jawa Barat itu. Miliano Jonathan langsung memutuskan untuk tidak bergabung bersama timnas U21 Belanda karena saat ini proses naturalisasinya masih berjalan. Perlu diketahui PSSI sedang mengupayakan Miliano Jonathan menjadi pemain baru timnas Indonesia. Dokumen pemain berusia 21 tahun itu sudah berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Selanjutnya akan disahkan oleh DPR RI sebelum nantinya ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Adapun saat ini Miliano Jonathan sedang memperkuat klub Belanda Jong Utrecht. PSSI mau menaturalisasi Miliano Jonathan karena untuk menambah kuat lini depan timnas Indonesia. Menurut sumber Voetbal Primeur, Miliano Jonathan awalnya masuk dalam daftar pemain sementara timnas U21 Belanda. Namun ia tidak akan dapat menerima undangan tersebut karena saat ini sedang dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini menandai langkah yang jelas bagi pemain sayap berusia 21 tahun ini menuju karier internasional di Asia, tulis Voetbal Primeur. Menurut Voetbal Primeur, PSSI menilai Miliano Jonathan sebagai prioritas utama untuk membela timnas Indonesia sejak menjalani debutnya bersama Vitesse. Miliano Jonathan dinilai telah berkembang pesat di Akademi Sepak Bola Vitesse sebelum akhirnya pindah ke Utrecht. Pada Januari 2025, ia pindah ke FC Utrecht, di mana ia telah mencatatkan 13 penampilan resmi untuk klub tersebut hingga saat ini. Nantinya Miliano Jonathan akan bersama-sama mengisi lini depan timnas Indonesia bersama Ole Romani. Diharapkan proses naturalisasi Miliano Jonathan bisa selesai sebelum timnas Indonesia tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia tergabung bersama Arab Saudi dan Irak pada grup B yang bertanding pada 8 hingga 14 Oktober 2025. PSSI menargetkan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan hadirnya Miliano Jonathans akan menambah kuat lini depan Timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Arab Saudi. Skuad Timnas Indonesia kini terdiri dari campuran pemain lokal dan pemain internasional kelahiran Belanda. Staf pelatih juga memiliki pengaruh Belanda yang kuat, yakni Patrick Kluivert dibantu oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Sementara Jordi Cruijff, Gerald van den Burg, dan Simon Tahamata juga berperan dalam asosiasi tersebut. Super kejutan jelang FIFA Match Day. 5 bek tengah dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Ada pemain yang diparkir pelatihnya di klub dan Persija Connection. Siapakah mereka? Saksikan video ini sampai selesai, jangan ketinggalan sedikit pun. Lini bek tengah Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025 ini diisi pemain dari sejumlah kompetisi. Timnas Indonesia akan melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 9 September 2025. Kedua pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Untuk pertandingan itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 27 pemain. 5 di antaranya ialah bek tengah. Kelima pemain bek tengah itu ialah Justin Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho, Mads Hilgers, dan Jordi Amat. Justin Hubner bermain di Eredivisie bersama Fortuna Sittard. Pemain 21 tahun itu adalah pemain yang baru didatangkan Fortuna Sittard. Hubner langsung mengunci tempat utama, ia bermain penuh dalam 2 laga awal di Eredivisie 2025/2026 yang baru berjalan 2 pekan. Kemudian Jay Itzes adalah pemain baru klub Serie A Sassuolo. Ia didatangkan Sassuolo dari Venezia dengan skema transfer. Kapten Timnas Indonesia itu belum mendapatkan debutnya di Sassuolo. Kemungkinan Jay Itzes debut pada pekan pertama Serie A 2025/2026 melawan Napoli pada 23 Agustus 2025. Lalu ada Persija Connection di Timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho dan Jordi Amat. Keduanya adalah bek tengah Persija di Super League 2025/2026. Duet Jordi Amat dan Rizky Ridho di bek tengah Persija membuat tim Macan Kemayoran itu clean-sheet dalam 2 pekan awal. Persija juga saat ini memimpin klasemen dengan 6 poin dari 2 kemenangan. Sementara itu, Mads Hilgers diparkir pelatih FC Twente Joseph Oosting pada 2 laga awal Eredivisie 2025/2026. Mads Hilgers tak masuk skuad saat FC Twente kalah 0-1 dari PEC Zwolle dan 0-2 dari PSV Eindhoven. Disinyalir, tak masuknya Mads Hilgers berkaitan dengan rumor kepergiannya dari FC Twente. Memang rumor Mads Hilgers akan pergi dari FC Twente untuk klub baru mencuat. FC Twente pun nampaknya sudah mengantisipasi kepergian Hilgers dengan mendatangkan bek tengah 22 tahun Stav Lemkin dari Shakhtar Donetsk. Kita lihat apakah Mads Hilgers masih diparkir saat FC Twente melawan SC Heerenveen pada Minggu (24 Agustus 2025). Kontrak Mads Hilgers di FC Twente sendiri baru berakhir pada 30 Juni 2026.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Bukan Liverpool, ini prediksi juara Liga Inggris versi Mohamed Salah. Mohamed Salah mengejutkan publik dengan menyebut bahwa Liverpool bukan favorit juara Liga Premier Inggris 2025/26. Justru menurutnya salah satu rival utama mereka, Arsenal, memiliki peluang besar merebut gelar musim ini. Dalam wawancara di ajang penghargaan PFA pada Selasa (19/8), Salah mengatakan kepada pembawa acara sekaligus fans Arsenal, Cecil Thomas, "Saya rasa kalian punya tim yang hebat musim ini. Kalian punya peluang yang sangat bagus. Menurut saya kalian favorit karena pemain-pemain kalian sudah bersama selama 5 tahun. Tapi saya tidak bisa mendoakan keberuntungan untuk kalian, semoga kami yang juara." Arsenal memang tampil serius musim ini, menggelontorkan hampir 200 juta di bursa transfer, termasuk mendatangkan Victor Gyökeres. Setelah 3 musim menjadi runner-up, skuad Mikel Arteta dianggap makin matang dan siap merebut gelar. Salah sendiri dinobatkan sebagai PFA Player of the Year untuk ketiga kalinya setelah mencetak 29 gol dan 18 assist musim lalu, salah satu performa individu terbaik sepanjang sejarah EPL. Menurut kamu, apakah prediksi Salah soal Arsenal tepat? Siapa favorit juara menurutmu musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Syarat Gianluigi Donnarumma bergabung dengan Manchester City, Pep Guardiola beber kriteria. Isu kepindahan Gianluigi Donnarumma ke Manchester City semakin menguat menjelang akhir bursa transfer musim panas. Namun Pep Guardiola menegaskan bahwa hanya modal kualitas tidak cukup untuk menjadi bagian dari skuadnya. Menurut sang pelatih, kiper Man City harus memiliki visi bermain, distribusi bola, dan mentalitas tinggi untuk menghadapi tekanan di level tertinggi. Karier Donnarumma di PSG tampaknya sudah di ambang akhir. Namanya dicoret dari skuad untuk Piala Super Eropa dan PSG merekrut Lucas Chevalier sebagai pengganti. Luis Enrique bahkan menyatakan secara terbuka bahwa ia membutuhkan tipe kiper yang berbeda. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pembicaraan antara PSG dan Man City sudah berlangsung intens. Nilai transfer Donnarumma diperkirakan mencapai 50 juta euro. Di saat yang sama, Man City juga tengah membuka peluang menjual Ederson ke Galatasaray. Jika transfer ini terwujud, Donnarumma bisa menjadi kiper utama di Etihad Stadium musim ini. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman di level top Eropa, ia berpotensi memperkuat lini pertahanan The Citizens secara signifikan. Menurut kamu, cocokkah Donnarumma jadi penjaga gawang utama Manchester City? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Chance to be ruthless.
make some progress. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Chelsea rekrut Xavi Simons dari RB Leipzig, double transfer blockbuster segera tuntas. Chelsea dilaporkan selangkah lagi mengamankan jasa Xavi Simons dari RB Leipzig. Transfer ini diperkirakan akan rampung setelah laga pembuka Bundesliga akhir pekan ini saat Leipzig menghadapi Bayern Munich. Meski belum diumumkan secara resmi, laporan dari Sky Germany menyebut kesepakatan hampir final. Simons langsung menarik perhatian Chelsea berkat performa impresifnya bersama Leipzig. Klub Jerman tersebut disebut siap melepas sang playmaker setelah mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk mendatangkan Harvey Elliott sebagai pengganti meskipun proses negosiasi masih berjalan alot. Di saat yang sama, Chelsea juga tengah merampungkan sejumlah transfer penting. Selain mendatangkan nama-nama seperti Liam Delap, Joao Pedro, dan Jamie Gittens, The Blues juga bergerak untuk menyeimbangkan keuangan klub lewat penjualan pemain. Salah satu nama yang kemungkinan hengkang adalah Axel Disasi. Bournemouth dikabarkan telah membuka negosiasi untuk meminjam bek asal Prancis itu dengan opsi pembelian permanen. Tak hanya Simons, Chelsea juga dilaporkan mengincar Alejandro Garnacho dari Manchester United, menandai ambisi besar mereka di bursa transfer. Menurut kamu, apakah Xavi Simons bisa jadi kunci kebangkitan Chelsea musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends. Striker Manchester United akan tinggalkan Premier League menuju Serie A. Masa depan Rasmus Højlund di Manchester United semakin tak pasti. Striker muda asal Denmark itu kini dikabarkan masuk radar dua raksasa Serie A AC Milan dan Napoli yang siap membawanya kembali ke Italia sebelum bursa transfer ditutup 1 September. Højlund awalnya menyatakan ingin bertahan di Old Trafford. Namun situasinya berubah drastis usai kedatangan Benjamin Sesko yang mengancam posisinya sebagai penyerang utama. Ketidakhadirannya dalam skuad saat laga melawan Arsenal makin memperkuat spekulasi soal kepindahan. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian wajib, membuat mereka menjadi kandidat terdepan. Namun Napoli, juara Serie A 2023, mulai bergerak cepat. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Napoli telah membuka kontak baru dengan United dan tengah membahas detail transfer. Menariknya, Højlund disebut antusias dengan kemungkinan kembali ke Italia, di mana mantan klubnya Atalanta juga sempat disebut sebagai tujuan potensial. Bagaimana menurut kamu? Apakah Højlund sebaiknya bertahan di Premier League atau kembali bersinar di Serie A? Tinggalkan komentarmu di bawah. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Timnas Spanyol indikasikan panggil 2 bintang Real Madrid di jeda internasional. Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente mengisyaratkan akan memanggil 2 pemain Real Madrid untuk jeda internasional September 2025. Dalam wawancaranya bersama Onda Cero, pelatih berusia 64 tahun itu menyebut 2 nama mengejutkan, Dani Carvajal dan Gonzalo Garcia. De la Fuente mengungkapkan bahwa ia tak akan melakukan banyak perubahan dalam skuadnya mengingat musim kompetisi baru saja dimulai. Namun perhatian khusus diberikan pada 2 pemain Los Blancos yang tengah tampil menonjol. Carvajal, bek kanan veteran berusia 33 tahun, kini telah pulih dari cedera dan berambisi kembali ke timnas. Sementara Gonzalo Garcia, striker muda yang bersinar di Piala Dunia antar klub, disebut sebagai salah satu talenta muda paling menarik saat ini. Meski sudah masuk radar timnas, De La Fuente menegaskan pentingnya kesabaran dalam mengembangkan pemain muda. Ia menyebut Gonzalo sebagai prospek masa depan Spanyol, namun tetap harus membuktikan diri di level tertinggi. Menurut Anda, apakah sudah saatnya Gonzalo Garcia mendapat panggilan timnas senior? Dan apakah Carvajal masih layak mengisi pos bek kanan La Roja? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Apa yang menarik dari debut Xabi Alonso di Real Madrid? Xabi Alonso resmi memulai langkah barunya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan 1-0 atas Osasuna. Meski hasilnya positif, debut ini bukan sekadar soal 3 poin, ada banyak hal menarik yang mencerminkan arah baru Los Blancos. Alonso langsung membuat keputusan besar meninggalkan formasi 3 back ala Leverkusen dan memilih skema 4-3-3. Ini menunjukkan fleksibilitasnya dalam menyesuaikan taktik dengan karakter skuad yang dimilikinya sekarang. Trent Alexander-Arnold dan Alvaro Carreras memberikan warna baru di sisi pertahanan, sementara duet Militao dan Huijsen tampil solid di jantung pertahanan. Di lini tengah, Valverde tetap menjadi poros utama menjaga ritme permainan. Kylian Mbappe tampil sebagai penentu lewat penalti krusial, tapi yang tak kalah menarik adalah keputusan Alonso memainkan Brahim Diaz sejak awal dan mencadangkan Rodrigo. Pergantian pemain yang ia lakukan juga menunjukkan bahwa Madrid kini memiliki kedalaman skuad yang lebih mumpuni. Meski dominan, Madrid masih kesulitan membongkar pertahanan Osasuna. Alonso pun mengakui intensitas dan variasi serangan timnya perlu ditingkatkan. Lalu menurut Anda, apakah pendekatan Alonso ini cukup menjanjikan? Atau masih banyak PR yang harus diselesaikan? Tinggalkan komentar Anda.